Yo, balik lagi sama gue di channel Bermatin. Dan ya, pada kesempatan di hari Minggu ini saya pengen ngucapin selamat hari Minggu dulu buat teman-teman semua gitu ya. Enjoy your weekend. Dan saya akan update untuk Bitcoin dan juga altcoin. Kali ini akan dibahas feel lagi teman-teman ya. Jadi kemarin udah dibahas untuk feel, kemudian sebelumnya ada Ethereum, Shiba dan lain sebagainya. Tentunya juga saya memberikan istilahnya area-area krusial seperti support maupun resistennya, dan juga skenario-nya seperti apa buat mungkin bisa menjadi bahan pertimbangan teman-teman sekalian gitu ya. Jadi balik lagi di sini saya hanya nge-sharing aja. Balik lagi nanti ke keputusan teman-teman, trade plan teman-teman seperti apa baru mungkin dicocokkan gitu ya dengan style trading masing-masing gitu ya. Jadi bukan sementah-mentahnya saya kasih A, kalian A, saya kasih tahu info B ya, bukan berarti langsung ngikutin mentah-mentah. Dan sedikit reminder juga, nanti tanggal 22 itu adanya rapat FOMC. Nah, kemarin itu ada yang nanyain nih, apakah nanti menunggu hari Senin aja nih kalau misalkan mau masuk market lagi, atau malah mau menunggu sampai rapat FOMC meeting minutes itu ya, kalau nggak salah tanggal 22 Februari, which is ini sebentar lagi gitu kan teman-teman. Jadi kalau misalkan menurut pandangan saya pribadi gitu ya, kalau misalkan buat teman-teman yang dalam tanda kutip mau lebih main aman sampai tahu nih apa yang dia ngomongin sama di FOMC meeting tersebut gitu ya, udah lebih baik kalian nunggu sampai meetingnya selesai biar tahu dulu apa yang dibahas, apakah berkaitan dengan market atau enggak dan lain sebagainya gitu ya teman. Kalau misalkan kalian istilahnya nggak terlalu peduliin dengan meeting FOMC gitu ya, mungkin kalian bisa lebih ke arah price action gitu ya. Mungkin kalian ada trading atau akan kembali beli lagi di altcoin atau di Bitcoin ya, mungkin bisa dipergunakan untuk teknikal analisanya. So ya, kita akan bahas dulu ya untuk secara daily ini Bitcoinnya. So far kemarin itu dia sudah mampu close ini ya, pada tanggal 17 Februari itu close di 24.580 dolar. Kemudian next candle-nya ini kan baru tadi pagi ya closing candle, kita bisa lihat cuman bikin kayak begini doang, berarti benar-benar marketnya itu flat sideways aja, and then next candlenya seperti ini. Jadi belum ada pergerakan yang signifikan karena weekend juga, jadi nggak heran gitu ya pergerakannya cuman ya udah di situ-situ aja teman-teman. Cuman yang perlu di note adalah mungkin untuk menjelang besok ya, untuk si Bitcoin, kalau saja kita ataupun teman-teman mau melihat si Bitcoin itu ngejar next target yang kemarin kita bahas di sekitar 26.050 sampai 27.155 dolar, at least secara daily-nya dia harus mampu closing candle di atas area jarum terakhirnya dia nih ya, atau di swing terakhirnya dia di atas 25.270 dolar. Kalau misalkan nanti bullish candle pekat muncul ya, bahkan closing candle di atas area situ ya, ini big possibility untuk si Bitcoin bisa melanjutkan kenaikannya ngejar next target resistance ya. Tapi kalau misalkan besok closing candlenya sama seperti sebelumnya, dia naik cuman bikin tail candle aja, berarti memang adanya pelemahan momentum, atau dengan kata lain buyersnya itu belum cukup mampu untuk ngangkat harga Bitcoin itu terbang lebih tinggi lagi ya. Prepare untuk memasuki fase koreksinya. Bisa aja seperti sebelumnya, kita bisa lihat di sini, bisa aja dia drop di sini yang ngejar koreksi kemudian naik lagi, atau koreksi yang selanjutnya di sini ini cenderung lebih sedikit ya daripada sebelumnya, ini lebih dalam ya. Di sini koreksi mungkin ini makan beberapa hari baru nih mencoba nanjak lagi gitu ya. Jadi pertimbangannya itu teman-teman, kalau misalkan pun dia melanjutkan koreksi sama seperti pembahasan kemarin, kita bisa ekspektasikan bahkan ya dia ngejar lagi di sekitar area support resistance sebelumnya nih. Ini di sekitar 22.400 sampai 22.800-an dolar. Plus di situ juga ada EMA 34 dan 55 secara daily, dan juga secara zonasi sebelumnya ini menjadi area support, teman-teman. Ya kalau secara daily palingan acuan kita bisa melihat di area ini. Kalau misalkan dia penurunan lebih signifikan bahkan ngejar ke kisaran sini. Nah, di sini akan coba saya hapus dulu teman-teman. Kalau misalkan memang dia ternyata koreksi itu ya teman-teman, dia berarti kita ambil aja di sini swing low-nya terakhir ke potentially swing high terakhirnya. Maka yang menjadi concern kita adalah di antara retracement 0,3 sampai 0,5 ini. Ya dimana pada pergerakan terakhirnya juga ini secara candlestick ya, dia ngetes bahkan sampai kisaran ini aja, kemudian mendapatkan reaksi naik lagi, nge-spike lagi harganya. Dan sebelumnya yang menariknya juga ini menjadi area resisten, kita bisa lihat di sini. Ya ini pada tanggal 7 Februari dan 8 Februari, kemudian dia drop naik lagi, kemudian dia retest kembali ya, resisten become support, kemudian mendapatkan reaksi. Jadi kalau misalkan penurunannya enggak seagresif yang
skenario pertama saya infokan, mungkin aja dia cuman turun, bahkan cuman ngejar ngetes ke kisaran 23.300 dolar aja. Baru nanti kita lihat apakah di area sini mampu untuk mantul naik lagi atau malah terbreakdown ngejar area target sedikit lebih bawahnya. Yang tadi secara daily sudah saya sampaikan. Jadi palingan itu untuk si Bitcoinnya secara daily. Nah, ini untuk secara time frame 1 jam. So far secara time frame 1 jam yang diperhatikan adalah kemarin dia sempat nge-spike ya, teman-teman. Nge-spike sampai sini di sekitar 25.000 dolar di sini, itu di level yang sama. Terakhir kali ini drop signifikan. Kemudian di sini juga sempat kena reject, bahkan drop sampai 24.070 dolar. Kemudian dia perlahan naik lagi. Nah, yang menariknya adalah memang pergerakan ini benar-benar flat banget, atau bisa dibilang sideways parah, teman-teman. Kita bisa lihat di sini. Ini kita bisa istilahnya bilang untuk area trendline resistannya. Kemudian yang sedikit lebih atasnya kita bisa ambil di area sini. Nah, ini waktu dia closing candle di swing high pada 16 Februarinya. Jadi at least kalau misalkan si Bitcoin nanti untuk a good skenario-nya ya, dia mampu bertahan di area sini. Ini berusaha dipertahankan di atas EMA 21 dan 34 secara time frame 1 jam. At least kita harus mampu lihat dia break dulu di area trendline resistance 1 dan 2-nya untuk dia bisa melanjutkan penguatan atau at least reclaim bahkan di atas swing high terakhir pada 16 Februarinya. Yang pertama ini di sekitaran 24.820 dan next lagi ini closing candle terakhir ini ya di swing high terakhir di 25.076 dolar. Jadi itu dulu teman-teman. Kalau misalkan kita lihat secara time frame lebih kecil. Namun untuk worst case skenario-nya ya kita harus perhatikan di sini. EMA 21 dan 34 kita melihat ya, ini berkali-kali berusaha dipertahankan sama si Bitcoin, at least bahkan sampai hari ini. Nah, kalau saja dari area sini dia terbreakdown closing candle di bawah EMA 21 dan 34, kemudian dia naik di tes, ya ini adanya kemungkinan untuk dia melanjutkan penurunannya. Sampai kisah berapa penurunannya? Yang terdekatnya kita bisa gunakan di area lowest area ini ya, sebelumnya menjadi area support di sekitar 24.070, 24.100 dolar, sekitar area deket banget dengan 24.000 awal untuk si Bitcoin. Nah, kalau level area ini yang terakhir kali mendapatkan reaksi ya lumayan lah untuk si Bitcoin, ini malah dibablas juga. Ya, next target di kisaran berapa bro? Next target di sekitar ini kita bisa ekspektasikan untuk si Bitcoin bahkan ngetes sampai level area ini. Ya, ini di sekitaran 23.300-an 23.300-an sampai 23.600-an dolar. Jadi untuk skenario worst case skenario-nya itu kurang lebih seperti ini ya. Dia closing candle di bawah ini, kemudian mungkin naiknya perlahan di tes, kemudian melanjutkan penurunannya bahkan terbreakdown untuk ngejar sampai kisaran sini. Ya, ini untuk worst case skenario untuk si Bitcoin. Tapi untuk good skenario-nya adalah jikalau dia mampu closing candle di atas area pertama ini ya, kemudian dia mungkin retest closing candle lagi di atas area kedua ini, dengan kata lain big possibility untuk melanjutkan penguatannya kembali ya teman-teman. Jadi ini adalah area yang krusial juga. Besok udah masuk Senin dan ini kita bisa lihat terakhir kali beberapa kali ini mendapatkan rejection dan terakhir kali ini reject lagi ya. Ini tinggal kita lihat aja penentunya ya. Posisi sekarang lagi dites nih EMA 21 dan 34, apakah dia closing candle di bawah, retest mungkin baru bisa dimanfaatkan ya. Tentunya dengan trade plan kalian masing-masing juga. Jangan lupa mungkin pasang stop loss, risk management juga diatur kalau misalkan kalian mau melakukan short ataupun long di beberapa area yang krusial untuk si Bitcoin. Next, ini terakhir untuk quick update si Phil ya. Jadi kemarin ada saya sampaikan secara daily-nya. Bisa diperhatikan kalau yang pertama adalah dia koreksi kemarin kan sampai 7,9 dolaran aja gitu ya. Dia koreksi gitu ya secara bertahap. Kita bisa pantau di dua area terdekat yaitu di sekitar 5,8 dan area next lagi itu di sekitar 6,6 dolar. Ya di sekitar dua area yang kemarin juga sudah saya sampaikan secara golden ratio dan juga secara zonasi udah saya sampaikan gitu paparannya. Ya mungkin bisa nunggu di kisaran sini atau menunggu sedikit lebih bawah lagi ya untuk si Phil. Nah, untuk skenario berbedanya jikalau memang kemarin juga sudah saya sampaikan ya, untuk Phil ini sendiri kan kecenderungannya udah naik lagi sebelum di drop atau dump lagi. Itu bisa kita pantau next area target di box kuning ini. Sebelumnya ini support and then resistance juga nih di sini kita bisa lihat ya. Dan posisinya dia lagi ngetes pada resisten yang dites beberapa kali pada 11 Agustus sampai terakhir kali itu 17 Agustus. Ini di testing berkali-kali and then akhirnya drop signifikan dan sekarang baru kena reject sedikit teman-teman. Jadi bisa dipertimbangkan dulu untuk area terdekatnya, ini resist kuatnya untuk si Phil ya di sini. Oke, ini yang terdekatnya. Next area potensi di kisaran berapa bro? Jadi saya sampaikan untuk zonasi resisten untuk si Phil ya. Sebentar ya, ini teman-teman. Ini next area di sekitar 9,25 sampai 9,54 dolar. Next lagi yang sedikit lebih tingginya waktu dia nge-spike
atau ngepump naik bikin tail candle aja, ini mungkin kita bisa ambil di sekitar area sini ya untuk secara daily-nya. Nah ini juga pas juga waktu closing candle pada 10 Mei dan 11 Mei 2022 teman-teman. Ya jadi ini di sekitaran 10,699 sampai 11,38 dolar. Jadi bisa diperhatikan atau dipertimbangkan ya ketika memang si fill ini sudah adanya pelemahan momentum, khususnya mungkin dilihat dari lower time frame-nya di beberapa area resisten ini, buat dipertimbangkan mungkin mengambil short teman-teman. Nah kemudian kalau misalkan kita ini adjust sedikit ya, ini kan dari swing low ke swing high-nya dia, potensi swing high-nya dia. Ketika memang dia mendapatkan koreksi, kemudian lebih secara korektif, kita bisa pantau di dua area. Yang pertama ini teman-teman, di sini waktu dia closing candle dan lanjut pump lagi, ini deket banget dengan retracement 0,3-nya atau di sekitar 7,29, 7,3 dolar. Kemudian next sedikit lebih bawah di sini di area sama seperti pembahasan kemarin. Dan ini pas juga dengan Fibo 0,5 sampai 0,6-nya ini di sekitar 6,27 sampai 6,78 dolar. Jadi bisa dipantau ketika memang dia mengalami koreksi di antara dua area ini, atau saja dia masih nge-spike ya, masih naik tapi mulai mengalami pelemahan momentum gitu ya, bisa diperhatikan untuk beberapa area target resisten, mungkin dipertimbangkan untuk mengambil short. Jadi itu teman-teman yang bisa saya quick update-kan untuk si fill ini sendiri. So far masih lumayan strong ya untuk melanjutkan penguatan khususnya di weekend. Dan mungkin buat saya ataupun pesan saya, berhati-hati, bisa aja fill ini naik seperti ini nih, cuman bikin tail candle sebelum dia drop lagi sideways kemudian lanjut drop lagi. Jadi itu yang bisa saya sampaikan, semoga bisa bermanfaat dan sampai jumpa untuk next video and profit.